global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan efek rumah kaca seperti gas metana, Berikut adalah gas karbon dioksida, dan gas dioksida. Gas-gas inilah yang menjadi penyebab utama pemanasan global karena menahan panas matahari yang berada di atmosfer. Untuk aktivitas manusia yang menjadi penyebab pemanasan global yaitu pembakaran bahan bakar fosil, masalah kesehatan. deforestasi, Adalah prinsip yang dan dapat yang kita ketiga lakukan aktivitas industri yang menjadi penyebab Pemanasan global. mengakibatkan pemanasan global. Apa itu dampak dari pemanasan global? Dampak dari pemanasan global diantaranya ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu mencairnya es di kutub dapat meningkatkan air di permukaan laut. Yang kedua, cuaca ekstrim seperti badai, banjir besar, dan kekeringan panjang. Yang ketiga, kebakaran hutan terlalu sering dan luas. Yang keempat, kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah karena meningkatnya populasi nyamuk. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan karena polusi udara. Yang ketiga, dehidrasi dan heat stroke karena cuaca terlalu panas. Dan yang terakhir, kekurangan air bersih akibat kekeringan. Sih cara meminimalkan dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global dapat diminimalkan dengan cara melakukan prinsip 4R. Prinsip 4R adalah langkah atau cara untuk meminimalkan pemanasan global. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi. Nah, contohnya kita di sekolah pastinya membawa botol air minum kan? Botol air minum itu kita pasti membawanya setiap hari. Pastinya banyak sekali menyumbang sampah. Nah, caranya adalah kita bisa memakainya kembali minimal 5 hari pemakaian. Dengan cara itu, kita bisa menghemat penyampahan sampah plastik. Kedua adalah reuse. Reuse adalah penggunaan kembali. Sudah saya jelaskan di awal. Kita bisa memakai botol air minum yang telah kita beli minimal 5 hari pemakaian. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah. Dengan cara mendaur ulang sampah, kita akan meminimalkan pemanasan global, teman-teman. Caranya adalah di dalam sekolah pastinya banyak sekali kan sampah plastik. Nah, kita bisa menggunakannya dengan mendaur ulang. Contohnya adalah membuat tempat pensil, membuat tempat sampah, membuat pot bunga, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, keempat adalah replace. Replace adalah mengganti. Contohnya, kita kalau di kantin pastinya dikasih botol air minum sampah plastik. Nah, kita bisa menggantinya dengan membawa gelas sendiri. Jadi, itu cara kita menerapkan 4R untuk meminimalkan dampak dari pemanasan global, teman-teman. Penerapan 4R. 1. Reduce. Mengurangi penggunaan kantong plastik, menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang. 2. Reuse. Menggunakan kembali botol kata atau wadah plastik recycle. Membuat kerajinan tangan dari kertas atau plastik. Replace. Mengganti lampu pijar dengan lampu LED yang hemat energi. Karya-karya untuk mengurangi limbah sampah. Yang pertama, membuat pot tanaman dari botol bekas. Yang kedua, membuat kotak pensil dari kaleng bekas. Yang ketiga, membuat hiasan rumah dari koran bekas. Aksi nyata untuk mengurangi limbah sampah. Yang pertama, membuat tas belanja sendiri saat berbelanja. Yang kedua, memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, mengganti peralatan elektronik lama dengan menghemat energi. Yang pertama, reduce. Contohnya, orang membawa tas kain. Yang kedua, reuse. Reuse, contohnya botol plastik dijadikan pot tanaman. Yang ketiga, recycle. Tempat pensil dari kaleng bekas. Yang keempat, replace. Lampu LED hemat energi. Pemanasan global merupakan ancaman serius bagi bumi dan berdampak negatif kepada kehidupan manusia dan lingkungan.
Hal ini dapat dicegah dan menerapkan gaya hidup yang sangat ramah seperti 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Dengan menerapkan hal ini, yaitu dengan langkah sederhana namun konsisten, kita dapat menjaga kelestarian bumi untuk generasi yang akan datang. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri dan untuk bumi yang lebih sehat serta lestari. Pertama, siapkan kertas koran. Kedua, lalu gulung koran menggunakan lidi. Buatlah setipis mungkin. Ketiga, lalu bentuklah koran menjadi lingkaran dengan menggunakan botol bekas berukuran kecil. Keempat, rekatkan menggunakan lem pada bagian ujung kertas koran. Kelima, rapikan hingga menjadi bentuk lingkaran sempurna. Keenam, mulai tahap pengecatan pada bagian bentuk lingkaran, lalu keringkan. Ketujuh, rekatkan setiap sisi pada alas menggunakan lem. Kedelapan, gulung koran memanjang untuk bagian atas sisi keranjang dan cut sesuai selera. Lalu lem bagian atas, mengikuti bentuk keranjang. Kesembilan, untuk gagang keranjang, gunakan kawat lalu lapisi menggunakan selasi kertas. Dan ini dia hasil akhir. Kerajinan membuat keranjang dari barang bekas kertas koran. Menarik bukan? Yang awalnya berasal dari barang bekas menjadi seperti barang bermanfaat. Pertama, potong galon menggunakan cutter menjadi dua bagian. Kedua, lubangi bawah galon menggunakan gunting dan korek untuk membantu keluarnya air. Ketiga, lubangi bawah galon menggunakan pisau dan korek membentuk lingkaran. Keempat, satukan galon yang sudah dipotong menggunakan lem tembak. Kelima, cat galon menggunakan warna putih dan pink pastel sampai merata. Seperti ini kalau sudah kering. Ketujuh, masukkan media tanam ke pot.
Kedelapan, tanam tanaman yang ingin kamu tanam sesuai selera hingga tanaman berdiri dengan kokoh